hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayahnya. Kita akan bahas sebelum ia lahir. Jadi sebelum ia lahir ada kewajiban ayah. Berarti ini kewajiban calon ayah. Jadi masih calon ayah saja sudah punya kewajiban. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah, kata para ulama, ikhtiyaruz zaujah as-salihah litakun umman salihatan. Kata para ulama, kewajiban calon ayah, dia belum punya anak nih, tapi udah dipikulkan kewajiban. Kewajibannya adalah memilih istri yang solehah agar kelak menjadi ibu daripada anak-anaknya. Jadi kewajiban yang pertama yang dimiliki oleh seorang ayah atau calon ayah adalah memilih istri yang solehah. Lalu bagaimana pertanyaannya, sudah terlanjur, sudah pada menikah, dulu kita tidak memperhatikan perkara agama dari istri kita. Ya, tidak ada kemungkinan yang tertutup. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki istri-istri kita, untuk mengarahkan mereka, untuk mengajarkan mereka, untuk membimbing mereka, agar mereka tetap menjadi istri-istri yang solehah dari anak-anak kita yang sudah terlahir dari istri tersebut. Namun ini khusus bagi orang-orang yang belum memilih akan memilih calon istrinya. Ini adalah bagian daripada hak calon anak kita. Makanya kata para ulama, di antara kriteria daripada istri soleha itu adalah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya, ayyun nisa'i khair? Wanita yang mana ya Rasulullah yang baik? Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nazar. Ini tanda yang pertama. Kata Rasulullah SAW adalah allati tasurruhu idza nazar. Kalau kamu melihatnya, membahagiakan dirimu, menggembirakan dirimu. Ini tanda yang pertama. Istri yang solehah itu adalah apabila dilihat oleh suami, menggembirakan suami. Jadi membahagiakan suami. Kata para ulama, bisa jadi sesuatu yang membahagiakan suami itu adalah dari fisiknya, tapi itu tidak menjadi suatu standar yang harus dimiliki oleh istri. Yang menjadi suatu yang harus dimiliki oleh istri adalah agamanya. Jadi terkadang ada istri memang fisiknya tidak seberapa, tapi dengan fisiknya yang tidak seberapa itu menjadi nilai yang luar biasa di sisi suami tatkala dihiasi dengan agama. Betapa banyak para suami semakin cinta kepada istrinya tatkala seorang istri ini betul-betul menghiasi dirinya dengan fisik seadanya, tapi dengan akhlak dan agama. Ya, anggaplah fisiknya, mohon maaf, anggaplah fisiknya ponten 7. Tidak sampai 8, sampai 10, tidak, 7. Tapi dengan fisiknya yang 7 itu, agamanya yang selalu lengket pada dirinya, seakan-akan itu menjadi tambahan nilai plus bagi istri tersebut. Pulang suami kerja, disambut oleh istri dengan senyuman, dengan sapaan, kemudian dilayani, dihidangkan minuman, makanan sudah terhidang, suami ditemani. Memang fisiknya tidak terlalu tinggi pontennya, tapi dengan akhlaknya yang luar biasa seperti itu, suami mana yang tidak senang dengan melihat istri seperti itu. Kemudian di waktu maghrib misalnya, istrinya membuka Al-Quran, baca Al-Quran. Ketika suaminya masuk kamar, melihat kondisi istrinya sedang sholat, suami mana yang tidak senang dan bahagia melihat istri dalam kondisi seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazara ilaiha tasurruhu. Apabila melihat istri dalam kondisi seperti itu, bahagia diri ini. Ini tanda yang pertama. Makanya ini adalah menjadi titik fokus bagi seorang calon ayah. Ingat bahwa ibu
dari anak-anak kita itu adalah madrasah, sekolah pertama anak kita. Jadi belum anak kita masuk TK, sebelum anak kita masuk SD, anak kita itu akan dididik oleh ibunya. Maka ini merupakan hak yang paling utama yang dimiliki oleh anak adalah cari calon ibunya yang solehah. Karena anak kita yang pertama sekali akan menempuh pendidikan, akan mendapatkan pendidikan dari ibunya. Lalu dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, kriteria yang kedua adalah wa tuti'uhu idza amara. Tanda istri yang soleha yang kedua adalah apabila diperintahkan dia taat. Wa tuti'uhu, istri itu taat idza amara, apabila diperintahkan oleh suaminya. Kadang belum diperintahkan dia sudah kerjakan. Apalagi kalau sudah diperintahkan oleh suaminya, apalagi sudah diminta oleh suaminya. Kata para ulama, perintah di sini lebih fokus lagi pada perkara-perkara agama, pada perkara-perkara ketaatan. Tidak hanya itu, kata para ulama, ketaatan istri tidak hanya pada perkara-perkara agama, pada perkara-perkara dunia juga. Ketika diminta oleh suami, selama itu permintaan suami tidak keluar dari kemaksiatan. Kalau perintah itu pada maksiat, memang tidak ada taat. Dan perintah itu tidak keluar daripada kemampuan sebagai perempuan. Jadi fitrah perempuan itu ketika dia diperintahkan di luar dari fitrah perempuan, ya tidak ada ketaatan. Misal ada suami minta ke istrinya, diperintahkan istrinya, "Dek, itu genteng yang di sebelah bocor, tolong nanti diperbaiki ya." Ini kan di luar dari fitrah perempuan. Kalau perintah yang seperti itu memang tidak ada ketaatan. Selain daripada itu, perintah-perintah dalam perkara dunia yang istri mampu untuk melakukannya, maka ketika itu dilakukan dan ditunaikan oleh istri, ini adalah tanda bahwa istri itu soleha. Ini hadis Rasul SAW mengatakan, tuti'uhu idza amar. Perempuan yang soleha itu apabila diperintahkan dia manut. Apalagi dalam masalah-masalah ranjang. Ini yang sering ditekankan oleh para ulama. Terkadang betapa banyak suami-suami itu kecewa tatkala minta dalam urusan-urusan yang seperti ini. Rasul SAW jauh telah mengabarkan kepada para istri. Bahkan Rasul SAW mengatakan, andai kata kalian wahai istri sudah berada di atas kendaraan, udah siap mau pergi nih, lalu suami minta, taati. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul SAW mengatakan, andai kata istri itu sedang goreng, sedang masak, sedang sibuk di dapur, tapi dalam urusan ini suami minta, taati, kata para ulama. Biarkan gosong-gosong atau matikan kompornya dulu. Ini tanda bahwa istri itu salihah. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini adalah wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Jadi tanda istri yang salihah itu adalah tidak menyelisihi suami pada perkara yang dibenci oleh suami, pada dirinya si istri itu dan pada harta. Artinya istri ini sangat pintar sekali menjaga kehormatannya, menjaga diri dan harta suaminya, menjaga dirinya, diri sendiri, maksudnya kehormatan istri itu, dan menjaga harta suami. Betapa banyak sekarang istri tidak pandai untuk menjaga kehormatannya. Dia berada di rumah, iya, inilah hukum asal perempuan itu, berada di rumah. Tapi sekarang betapa banyak para istri berada di rumah tapi berkeliaran di medsos. Ini sama saja keluar rumah tanpa izin suami. Di medsos berkeliaran, di Facebook, di Twitter, dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berselfie ria dan mengupload foto-fotonya. Ini sama saja mereka sama keluar dari rumah. Nah, tanda istri soleha adalah dia pandai menjaga kehormatannya. Dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Kalau dulu mungkin istri-istri orang-orang soleh kita terdahulu, mereka tidak keluar rumah.
Maksudnya tidak keluar rumah di sini adalah betul-betul menjaga diri dan kehormatan mereka. Sekarang juga sama di rumah, tapi berkeliaran di medsos. Ini menyelisih daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban ayah yang pertama adalah menyiapkan atau mencari istri yang soleha untuk ibu daripada anak-anaknya.